Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan masuk dalam mesbah doa lagi. Persiapkan hati pikiran kita untuk bisa menerima lawatan Tuhan pada malam hari ini. Amen. Dan biarlah Tuhan akan terus beri kekuatan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap apapun yang kita dengarkan, firman yang kita dengarkan, pujian yang kita naikkan, itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berseru dan kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mesrakan mesbah doa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berperan, Roh Kudus yang berperan, agar supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Bapa. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
segalanya. Yes Lord, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami terlalu percaya, yes Lord, Engkaulah keselamatan kami, yes. Engkaulah pemilik hidup kami. Oh, Ramasikana ya Rada. Kami terlalu percaya, kami terlalu percaya, yes. Oh, Haleluya. Hanyalah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang terlalu setia dalam hidupan kami. Haleluya. Makasih Bapa. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya
janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, ya Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
kekuatan kami Bapa. Yesus, terima kasih Bapa. Lama segala ya lama segala nadamu. Haleluya. Ya lama segala haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ya lama segala Mari kita naik lagi pujian itu, sembah Kau Bapa. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, yang walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali katakan, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Oraka masyakata karada kamarada kamasyakata karada. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, dan Kaulah kekuatan kami dalam hidup kami, dan hidup yang kami hidupi sampai hari hidup oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menjaga kami di sepanjang tahun ini. Kami telah di penghujung tahun 2024. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di mesbah doa kami hari ini. Berkati semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah mereka, mengimpartasi mereka, urapi mereka semua. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang susah Kau hiburkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru. Jadikan firman-Mu hari menjadi kebenaran buat kami Tuhan, supaya kebenaran memerdekakan kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, bila hari firman-Mu itu bisa berbicara menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu hari ini. Kami siap menyambut sabda-Mu, bicaralah di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur buat mesbah doa di bulan Desember ini. Dan tidak salah saudara, kami ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Kiranya damai sejahtera Natal senantiasa menghiasi pikiran dan perasaan Bapak Ibu semua, baik di keluarga, dalam apa pun dikerjakan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita semua. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang benar. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Ayo buka lagi kita Bapak Ibu sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Yaitu dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Nah demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 9. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita ingin pasti memiliki pribadi yang benar. Amin Bapak Ibu. Apalagi bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dikatakan pada Yohanes 1:12 bahwa pada waktu kita Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu. Nah, seringkali jadi pergumulan, kenapa saya kok sudah menerima Kristus, tetapi hidup saya kok belum menjadi seperti yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Tetapi sebagai anak-anak Allah seringkali muncul pergumulan seperti itu. Kenapa ya? Kok hidup saya belum selaras dengan firman Tuhan, hubungan saya dengan sama kok masih berantakan, Bapak Ibu. Dengar baik Bapak Ibu. Mungkin bukan hanya Bapak Ibu mengalami yang sama, Rasul Paulus pun pernah mengalami yang sama. Seperti dikatakan pada Roma 7:15 dikatakan begini. Ini satu pergumulan daripada Rasul Paulus, dikatakan gini. Di Roma 7:15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Wah saudara, ini kelihatan Rasul Paulus sudah mengalami pergumulan yang berat saudara. Artinya, saya percaya setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan Selamat dalam hidup kita selalu pengen melakukan yang baik. Betul Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, Paulus mengalami pergumulan yang sama. Dikatakan, sebab apa yang perbuat, karena bukan apa yang aku kehendaki yang perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sehingga Paulus begini, mungkin dalam putus asanya dia bilang begini, pada Roma 7:24, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wow, saudara. Saya percaya ini bukan cuma pergumulan Rasul Paulus, Bapak Ibu, tapi termasuk juga pergumulan kita sebagai orang percaya hari ini, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, perubahan itu tidak instan, Bapak Ibu. Memang dikatakan pada 2 Korintus 11 bahwa siapa yang dalam Kristus jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, tapi baru sudah datang. Tapi dengar baik Bapak Ibu, bahwa itu tidak instan, perlu proses Bapak Ibu. Nah sehingga melalui Filipi 4 ayat 8-9 ini dengan tema menjadi pribadi yang benar, saya temukan 3 kunci bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar. Ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama nanti hubungan yang benar, pikiran yang benar, dan tindakan yang benar. Nah, sekarang kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Yaitu poin pertama tentang hubungan yang benar. Saya mau baca kembali ayat 9 tadi Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukan semua itu. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta jemaat Filipi supaya apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar yang kamu lihat dalam diriku, lakukan semua itu. Artinya gini Bapak Ibu, kalau tadi pada Roma 7 saudara, Bapak Ibu Paulus mengalami satu konflik, mengalami pergumulan berat. Tetapi kali ini berkata Paulus, aku ini sudah hidupku mengalami transformasi. Aku sudah mengalami perubahan hidup Bapak Ibu. Jadi Paulus meminta jemaat Filipi supaya mereka belajar kepada Rasul Paulus yang telah mengalami transformasi dalam hidupnya melalui hubungan yang benar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, poin pertama tentang hubungan yang benar, Bapak Ibu. Saya mau kasih sebuah ilustrasi begini. Kalau Bapak Ibu lihat satu pohon buah, Bapak Ibu. Kalau pohonnya itu baik gitu Bapak Ibu ya, maka sebenarnya yang baik lebih dahulu lah akarnya Bapak Ibu.
Sebab akarnya lah yang membangun hubungan dengan tanah, dengan sumber air, sehingga dia bisa menarik semua nutrisi-nutrisi di dalam tanah dan juga air, sehingga pohon itu kelihatan baik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada pohon yang baik, Bapak Ibu ya, kemudian daunnya segar gitu Bapak, itu pasti memiliki akar yang baik. Nah sehingga gini Bapak Ibu, untuk kita bisa memiliki pribadi yang benar Bapak Ibu, selalu dimulai dari hubungan yang benar. Amin Bapak Ibu. Hubungan itu ada dua hubungan yang kita bangun. Pertama adalah hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Seperti kita kan pada Yohanes 15 ayat 5. Nah, kita boleh baca sama-sama yo. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan begini. Kayaknya bukan itu. Ayat 5, bukan 15. Ya, oke, ayat 5 maksud saya. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, saudara. Jadi saudara, gini, selama kita membangun hubungan dengan Kristus, Bapak Ibu, diibaratkan seperti akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Artinya apa? Pokok anggur itu adalah Yesus, kita rantingnya saudara. Seperti kalau ada pokok anggur ada cabang. Cabang ini harus nempel terus kepada sang pohon Bapak Ibu. Maka suatu saat Bapak Ibu, cabang ini pasti berbuah. Pasti mengalami perubahan. Sebab kenapa? Selama cabang itu nempel dengan batang Bapak Ibu, maka batang punya kewajiban menyalurkan apa saja Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh cabang supaya dia bertumbuh, supaya dia berbuah banyak saudara. Itu dilakukan oleh cabang saudara. Oleh batang maksud saya. Jadi saudara, selama kita membangun hubungan dengan Kristus itu secara permanen, maka secara otomatis anugerah akan Tuhan alirkan dalam kita sampai kita akan mempunyai keserupaan seperti Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengalami pribadi yang benar Bapak. Kenapa? Sebab pada dasarnya kita sudah berdosa dan tidak ada hal yang benar dalam hidup kita. Kecuali kita membangun hubungan dengan yang benar, maka kebenaran dari Tuhan itu secara otomatis akan mengalir dan hidup kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Hubungan yang kedua yang perlu kita bangun adalah hubungan dengan sesama Bapak Ibu. Yaitu pada Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak. Wow. Jadi Bapak Ibu, ternyata pribadi yang benar itu selalu dimulai dari hubungan yang benar dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang benar dengan sesama kita. Nah, dan hubungan yang benar itu dimulai dengan sesama, dimulai dari hubungan yang benar dengan Allah, Bapak Ibu. Sebagai bukti, jadi kita nggak bisa bilang begini, oh saya cuma bisa hubungan baik dengan Tuhan, hubungan sesama tidak. Oh nggak bisa Bapak Ibu. Justru hubungan yang benar dengan Allah dimanifestasikan dalam hubungan dengan sesama. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapak Ibu sangat menghargai hubungan dengan sesama. Makanya suatu kali dia bilang begini, kalau kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan dan kamu ingat dengan seorang saudaramu ada masalah dengan kamu, tinggalkan dulu korbanmu, pulang dan berdamai dulu Bapak Ibu. Sebab Tuhan pengen gini Bapak Ibu, kalau hubungan kita baik dengan Allah, Tuhan juga pengen hubungan kita baik dengan sesama. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa mempunyai pribadi yang benar adalah kita harus punya hubungan yang benar. Baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Jadi gini Bapak Ibu. Bagaimana saya mengaplikasikannya Pak? Bagaimana saya membangun hubungan yang benar Pak dengan sesama saya? Hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu. Untuk membangun hubungan benar dengan Tuhan, kita harus punya waktu pribadi Bapak Ibu. Kita nggak bisa kadang terhubung, kadang enggak Bapak.
Seperti pohon dengan cabangnya tadi. Nggak mungkin hari ini nyambung, besok nggak nyambung Bapak Ibu. Kalau dia nggak nyambung maka pasti mati. Jadi gini Bapak Ibu. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan lewat apa? Waktu pribadi kita, lewat doa kita, pujian penyembahan kita. Kita lakukan secara konsisten setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu. Maka secara otomatis pribadi Kristus, karakter Kristus akan terimpartasi kepada kita yang percaya. Katakan amin saudara. Yang kedua Bapak Ibu. Kita praktekkan iman. Kita akan baca firman setiap hari Bapak Ibu. Kita praktekkan saudara. Kita dengar, kita mendengar, melakukan, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman setiap hari. Maka dengan demikian Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan benar, dan hubungan kita sesama pun menjadi benar. Tetapi ada poin ketiga, bagaimana kita mempunyai hubungan yang benar. Kita bisa teladani, seperti Paulus berkata, teladani hidupku. Kita punya Bapak rohani, Bapak Ibu. Kita teladani bagaimana hidup mereka, bagaimana memperlakukan, bagaimana dalam doa-doa mereka, bagaimana di dalam hubungan dalam keluarga mereka. Kita menjadi pelajaran buat kita. Seperti Paulus berkata, lihat aku, dengarkan aku. Artinya gini, Paulus sudah menjadi teladan yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang poin pertama, kalau kita ingin mempunyai pribadi yang benar, kita harus punya hubungan yang benar dengan Allah kita dan juga dengan sesama. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Kalau ada hubungan kita nggak benar, mungkin dengan pasangan kita, Bapak Ibu, mungkin ada kekecewaan gitu Bapak ya, dengan teman kita, dengan pemimpin kita Bapak Ibu. Mari perbaiki segera hubungan kita supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, setelah kita Bapak Ibu mempunyai hubungan yang benar dengan Allah saudara, maka dengan sesama, maka dikatakan damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam hidup kita, dan Tuhan berikan pembaharuan akal budi kita Bapak Ibu. Sehingga Paulus bilang begini pada Filipi 4:8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Wow. Itu ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 hal yang perlu kita, Rasul Paulus yang kita perlu pikirkan. Yaitu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji saudara. Ini Paulus katakan, kalau kamu mau memiliki pribadi yang benar, kamu harus memiliki pikiran yang benar. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Kata pikirkan ini saudara, mengambil kata logizomai. Logizomai itu begini Bapak Ibu. Kalau misalkan seorang petani Bapak Ibu, diibaratkan kalau logizomai gini. Seorang petani, dia pasti mengambil bibit atau benih yang baik untuk ditanam di tanahnya. Supaya apa? Supaya dihasilkan hasil yang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu. Paulus bilang gini, kalau kamu ingin menghasilkan hasil yang baik, masukkanlah ke dalam hidupmu hal-hal yang baik. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Masukkan hal-hal yang baik. Seperti seorang petani tadi, kalau dia mau menghasilkan hasil yang baik, dia harus pilih benih yang baik supaya hasilnya baik. Yang mau katakan amin. Saya percaya saudara, setiap kita pasti mau menghasilkan hasil yang baik. Benar Bapak Ibu? Mari kita gini Bapak Ibu. Kita seleksi Bapak Ibu. Apa yang harus kita masukkan. Paulus tadi katakan semua yang benar, semua yang adil, suci, manis, patut dipuji, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Masukkanlah itu ke dalam pikiran kita Bapak Ibu. Semua itu menjadi benih dalam pikiran kita. Bapak Ibu, jadi logizomai artinya tindakan merenungkan dan mempertimbangkan dan memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik seperti yang dikatakan tadi pada Filipi 4:8 di atas. Suatu kali Bapak Ibu, saya dulu waktu belum menikah, saya itu kos di
di Palmerah Bapak Ibu. Kantor saya kebetulan jalan ke Tanah Abang, saya ingat dulu di Jalan Es Parman, Kapling 56. Nah, saya ke kantor naik angkot. Di angkot itu saudara, ada satu orang anak yang nyanyi terus sepanjang saya dari Palmerah saudara. Terus nyanyinya adalah, dia nyanyinya diplesetkan. Ada setan di rumahku gara-gara kamu. Saudara bayangin saya dari Palmerah sampai dengan tempat saya turun itu hampir 20 menit. Otak saya dipenuhi dengan ada setan di rumahku gara-gara kamu. Terus akhirnya saya tahu. Sepanjang hari otak saya itu mikirin. Ada setan di rumahku gara-gara. Terus loh kok gini ya pikiranku kok ada setan terus. Bayangkan cuma 20 menit Bapak Ibu. Saudara kebayang nggak kalau di sepanjang hidup kita nggak seleksi apa yang masuk dalam pikiran kita. Itu akan menjadi buah. Kalau kita masukkan saudara hal-hal yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau kita masukkan hal-hal yang buruk Bapak Ibu, maka itu akan melahirkan hal-hal buruk dalam hidup kita. Sebaiknya Bapak Ibu, saya sepanjang hari itu pikiran saya terngiang-ngiang dengan ada setan di rumahku. Terus akhirnya saudara, akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya naikkan pujian kepada Tuhan. Akhirnya saudara, perlahan-lahan yang tadi setan tadi pada keluar dari pikiran saya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus sengaja memilih hal-hal yang baik masuk dalam pikiran kita? Jadi ternyata gini Bapak Ibu, kita punya dengan logizomai tadi, kita punya keputusan, kita punya kuasa untuk memutuskan apa yang masuk dalam pikiran kita. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Kita punya kuasa. Dan kita harus seleksi semua masuk saudara. Supaya benih-benih tadi saudara. Otak kita ini adalah seperti tanah Bapak Ibu. Yang dimasukkan terus dimasukkan. Dan otak kita itu tuh saudara. Dia akan mengolah apa saja masuk saudara. Sehingga kita harus menyeleksi saudara. Supaya Bapak Ibu. Supaya pikiran kita memiliki pikiran seperti Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Coba kita baca dulu Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2. Mungkin kita bisa baca, bisa tampilin dulu. Nah dikatakan begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, untuk bisa mengalami pembaharuan budi ini Bapak Ibu, kita harus pakai kata logizomai. Logizomai apa? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang baik saudara, yang patut, mari kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi saudara, kalau kita mau memiliki pembaharuan budi, kita mulai seleksi apa yang kita dengar saudara. Musik apa yang kita dengar. Apa yang kita baca. Apa yang kita perkatakan saudara. Itu semua saudara. Itu semua akan menghiasi pikiran kita. Maka kalau kita ngomong peperangan rohani sebenarnya. Otak kita atau pikiran kita adalah pusat peperangan rohani terbesar di muka bumi ini Bapak Ibu. Dan hidup orang itu sehat atau tidak tergantung pikirannya Bapak Ibu. Orang itu gagal atau berhasil tergantung pikirannya. Semua tergantung pikiran. Makanya saudara, mari hari ini izinkan Bapak Ibu. Kita memasuki, sebentar kita tinggalkan semua yang tahun 2024 ini. Kita akan masuki tahun 2025 Bapak Ibu. Mari, mungkin di tahun 2024 banyak hal-hal yang membuat pikiran kita kacau. Membuat pikiran kita nggak selara dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini waktunya di akhir tahun ini. Di akhir tahun, di Desember 2024 ini. Kita tinggalkan semua. Kita riset semua. Ada kepahitan, kekecewaan semua. Kita buang semua dari pikiran kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ampuni mereka saudara. Supaya apa? Di tahun 2025 kita memiliki pikiran yang benar. Dan saya percaya ketika kita memiliki pikiran benar Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu akan nasib kita pasti berubah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nasib kita pasti berubah. Sebabnya hari ini saudara. Apa yang kita lakukan Bapak? Mari isi pikiran kita terus dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Instruksi dengan firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Gembala kita sudah memberikan sarana untuk kita mengisi pikiran kita lewat SMA. Baca terus, ada renungannya saudara. Kita baca benar lama, bacaan baru, ada Mazmur, ada Amsal saudara. Kita baca semua setiap hari, saya percaya. Pikiran kita cepat atau lambat Bapak Ibu pasti menjadi pikiran yang benar. Yang percaya katakan amin saudara. Yang kedua saudara, isi pikiran dengan firman kedua, ya, pikiran firman Tuhan. Kedua, hindari pikiran negatif Bapak Ibu. Jangan izinkan orang lain saudara memberikan kata-kata gosip ke kita. Karena kata gosip itu akan merusak pikiran kita. Jangan izinkan orang lain merusak pikiran saudara. Kalau ada sesuatu yang nggak salah dengan pikiran saudara, udah tinggalkan saja. Kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi katakan amin saudara. Yang ketiga, untuk memiliki pribadi yang benar, memiliki hubungan yang benar, kemudian memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga saudara, kita harus memiliki tindakan yang benar Bapak Ibu. Itu selalu hubungannya Bapak Ibu. Hubungan yang benar menghasilkan pikiran kita yang benar. Pikiran yang benar Bapak Ibu akan membuat tindakan kita benar. Sebab ada penelitian begini. Kalau kita memikirkan sesuatu hal berulang-ulang Bapak Ibu, maka suatu saat pasti kita lakukan. Wow, saya bilang sekali lagi. Kalau saudara memikirkan sesuatu hal gitu ya, baik atau jahat Bapak Ibu, berulang-ulang kita pikirkan, suatu saat saudara, pasti saudara kerjakan. Sebabnya saudara, setelah kita logizomai, memilih benih-benih yang masuk ke dalam pikiran kita, maka Bapak Ibu, benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya adalah melakukan tindakan yang benar. Wow, saudara. Dikatakan tadi begini, Filipi 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semua itu. Wow. Lakukanlah semua itu. Kata lakukan itu Bapak Ibu mengambil kata prasete. Prasete artinya melakukan terus menerus secara konsisten sehingga menjadi habit dalam hidup kita. Wow. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, kita memang otak kita ini luar biasa Tuhan buat. Otak kita itu nggak bisa memikirkan dua hal berbeda dalam waktu bersamaan. Hanya satu hal yang bisa kita masukkan dalam pikiran kita pada waktu bersamaan. Jadi saudara, kita untuk membuat tindakan yang benar, kita harus isi dengan pikiran yang benar. Katakan amin saudara. Nah jadi gini, pikiran kita yang benar Bapak Ibu harus diwujudkan dalam tindakan yang benar. Seperti katakan pada Yakobus 2 Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan itu sama sekali mati Bapak Ibu. Sebabnya hari ini Bapak Ibu, saya percaya saudara, hidup kita, firman Tuhan berkata kita adalah seperti pohon tanaman buah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi pada waktu tindakan kita itu benar Bapak Ibu, maka saudara, kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ini seperti dikatakan pada Matius 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, ini masa-masa Natal ini saudara. Tuhan bilang, Yesus adalah terang dunia. Tetapi setelah pergi dia ke sorga, siapa terang dunia Bapak Ibu? Kita menjadi terang dunia hari ini saudara. Jadi dengan tindakan yang benar Bapak Ibu, maka kita akan menjadi terang bagi banyak orang saudara. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika tindakan kita benar? Yang pertama Bapak Ibu, kita merasakan penyertaan Allah saudara. Amin Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan tadi Filipi 4:9 tadi. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi yang pertama kita merasakan penyertaan Allah. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan melampaui segala keadaan kita Bapak Ibu. Damai sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan berikan itu damai sejahtera yang tidak tergantung kepada situasi sekitar kita. Seringkali banyak orang saudara punya damai sejahtera yang tergantung dunia sekitarnya.
Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita lah damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau tidak kita benar, saudara? Kehidupan yang kokoh dan stabil. Seperti katakan pada Matius 7, 21-22, saudara. Kita akan seperti mendirikan rumah di atas batu. Sehingga sekalipun datang goncangan kepada kita, kalau tindakan kita benar, kita melakukan firman, maka tetap kokoh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita akan memiliki hubungan harmonis dengan sesama kita. Kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi apa yang saya lakukan Pak supaya tindakan saya benar? Ayo tunjukkan kasih melalui tindakan nyata kita. Terlebih pada masa-masa Natal ini Bapak Ibu. Mari tunjukkan wujud kasih saudara. Kemudian jadilah terang dalam pekerjaan kita. Dalam keluarga dan masyarakat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan simpulkan semua apa yang saya bicarakan hari ini. Menjadi pribadi yang benar adalah seperti tanaman buah. Di mana buah kita dinantikan oleh banyak orang. Anak-anak kita, Bapak Ibu. Pasangan kita. Teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang dunia sedang menantikan buah kita. Amin Bapak Ibu. Untuk kita bisa berbuah saudara, kita harus punya akar yang benar. Artinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat doa pujian penyembahan kita saudara. Lewat renungan firman waktu pribadi kita memiliki akar yang kuat saudara. Kemudian kita memiliki hubungan yang benar dengan sama kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian mari isi terus pikiran kita. Setiap hari kita memiliki pikiran yang benar. Dan terakhir, untuk menjadi pribadi yang benar adalah kita memiliki tindakan yang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari renungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Apakah kita masih punya waktu pribadi dengan Tuhan? Latih pikiran kita untuk setiap hari Bapak. Setiap hari kita renungkan firman saudara. Terus lakukanlah suatu tindakan saudara yang nyata, yang menunjukkan kasih Kristus setiap hari di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan Ibu Bapak hari ini, saya percaya suatu saat kita pasti menjadi pribadi yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naik ke satu pujian sebelum kita berdoa. Silakan Pak James. Katakan Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu tidak kebetulan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kalau engkau masih ada pergumulan dalam hidup saudara,
Mungkin seperti Paulus tadi berkata, Tuhan, aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Saya percaya setiap kita pasti pengen melakukan yang baik. Tetapi kadang-kala kita malah tidak baik yang kita lakukan. Hari ini kalau itu pergumulan saudara, kalau itu saudara masih bergumul hari ini, kau boleh angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit dalam hidup saudara. Kau angkat tanganmu juga. Saudara yang kau punya pergumulan dalam keluargamu, angkat tanganmu. Saudara mungkin ingin ada terobosan dalam hidupmu, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu buat hari ini. Kau melihat anak-anakmu yang mengalami pergumulan seperti Paulus alami Tuhan. Bahwa Paulus bukan melakukan apa yang diinginkan, tetapi justru kebalikan yang diinginkannya. Bapa, hari ini aku berdoa kalau anak-anakmu masih ada yang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka pengen melakukan yang baik, tetapi justru yang tidak baik mereka lakukan. Pada kesempatan di akhir tahunnya aku berdoa Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kau menolong mereka. Kau menolong mereka. Kau menolong, menguatkan mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berikan mereka terus Tuhan kemampuan membangun hubungan yang benar dengan Engkau. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka memiliki kemampuan bangun yang benar. Sehingga mereka memiliki pikiran yang benar. Sehingga anak-anakmu Tuhan memiliki tindakan yang benar. Hari di dalam nama Yesus Kristus, segala hal-hal pikiran yang tidak sesuai dengan Kristus dalam hidup anak-anak Tuhan malam ini, aku hardik semua keluar di dalam nama Yesus Kristus. Tapi aku lepaskan hari ini pikiran Kristus kiranya menguasai, menawan setiap pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak sehingga pikiran kami terus akan selaras dengan pikiran Kristus. Perasaan kami itu selaras dengan pikiran Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan setiap anak-anakmu malam ini akan mengalami breakthrough dalam pikiran mereka, mengalami breakthrough dalam tindakan mereka Tuhan, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun anak-anakmu berjalan, dimanapun mereka tinggal Tuhan. Setiap anak-anakmu akan menghasilkan buah-buah yang baik, menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan, sehingga lewat kesaksian anak-anakmu Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapak, aku berdoa juga malam ini buat setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit pada malam hari ini Tuhan. Sakit apapun mereka alami malam hari ini, baik sakit tumor, sakit kanker, sakit ginjal, sakit jantung, sakit mata, sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, semuanya mengalami kesembuhan. Kita berdoa biar di akhir tahun ini mereka mengalami terobosan dalam kesehatan mereka, sehingga seluruh kelemahan tubuh mereka, sehingga sakit penyakit mereka telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah disembuhkan. Aku berdoa malam hari ini supaya anak-anakmu yang sakit Tuhan, apapun sakit mereka malam ini, mereka mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Bahkan anakmu yang mengalami pergumulan dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, Bapak, aku berdoa dia di akhir tahun ini, biarlah hubungan orang tua dan anak-anak Tuhan, hubungan suami istri Tuhan, hubungan anak dan orang tua dipulihkan semua. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, berikan terus hati yang mengampuni, berikan terus hati yang untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan dari pasangan mereka, dari orang tua dan anak mereka. Kami percaya Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, semua keluarga akan dipulihkan, semua hubungan akan dipulihkan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, aku juga berdoa malam ini buat kerinduan anak-anak untuk mengalami terobosan dalam bisnis mereka, dalam keuangan mereka, dalam ekonomi mereka. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, supaya ekonomi mereka, bisnis mereka, mereka mengalami terobosan Bapak. Aku minta juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang belum mencapai target mereka yang harus mereka capai di akhir tahun ini, biarlah di tahun ini Tuhan mereka bisa capai semua, sehingga anak-anak-Mu Tuhan bisa mengakhiri finishing well di tahun 2024 ini, sehingga mereka bisa memasuki tahun 2025 dengan satu sukacita ilahi karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, bahkan anakmu yang merindukan keturunan ilahi, berikan juga mereka keturunan ilahi. Bahkan yang merindukan Tuhan untuk menjual tanah mereka, harta benda mereka, kami berdoa Tuhan biarlah di akhir tahun ini mereka dapat pembeli. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat
Sepanjang tahun ini kami serahkan terus kehidupan kami, di keluarga kami, anak-anak kami semua, usaha kami, rencana-rencana kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami bersyukur buat gembala kami Tuhan, yang telah menuntun kami sepanjang tahun ini. Bila kesehatan Kau berikan buat gembala ibu gembala kami, kekuatan terus Kau berikan Tuhan. Berikan firman-Mu kepada gembala kami supaya di tahun 2025 kami dituntun terus ke tanah, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan kami juga semua dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami akhiri mesbah doa malam ini, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu, kiranya segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dan kekuatan yang manis dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Biar kiranya berkat Tuhan terus turun kita, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di mesbah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.